Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Arah Angin, menyinggung tadi yang disampaikan sebelum jeda soal potensi PHK 3 bulan ke depan. Tadi prediksinya 50.000 jika tidak bisa diantisipasi. Saya ingin dapat tanggapan dari Bang Dev terkait dengan hal ini, Bang Dev. Ya, potensi itu kan memang sudah kita ketahui dari sebelumnya. Nah, sekarang ini bagaimana pantauan pemerintah untuk menangani hal tersebut. Nah, jangan sampai akhirnya membebani APBN, terus bahkan memicu kekisruhan ataupun kekacauan sosial. Kenapa kan kita ingatkan waktu kekisruhan ataupun waktu krisis mod tahun 98, salah satu pemicunya kan adalah tiba-tibanya banyaknya orang kehilangan pekerjaan. Nah, waktu itu kan krisisnya itu terfokuskan untuk di wilayah Asia. Nah, sekarang ini berpotensi secara global. Kenapa? Karena hampir seluruh dunia itu terkena tarif yang tinggi. Bahkan negara-negara sahabat Amerika pun sekutu-sekutunya, baik di Eropa Barat, Australia, New Zealand, semuanya pun terkena tarifnya. Nah, mereka tarif yang dikenakan ke mereka itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari Indonesia, sehingga mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Akan tetapi ini kan berpotensi memicu. Perlu pegang peranan lebih penting karena ini menyangkut ASEAN sebagai satu blok ekonomi yang juga punya kepentingan besar dan juga berpengaruh. Oke, Bang Poltak. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian kita juga mampu mendiversifikasi tujuan ekspor kita? Bisa nggak dilakukan dalam waktu dekat gitu? Karena kan tiba-tiba nih kondisi seperti ini. Dalam waktu dekat sih sulit ya. Dan ini masalah seluruh dunia karena semua tiba-tiba seluruh dunia harus cari alternatif. Ya pasti nggak banyak pilihan. Nah, Amerika tuh keunggulannya adalah penduduknya banyak, 340 juta jiwa, daya belinya tinggi. Nah, India punya penduduk 1,4 miliar, tapi daya belinya lebih rendah. Nah, China seperti bilang maunya barang mentah, nggak mau barang jadi gitu kan. Kita berikutnya Indonesia gitu kan, ini yang perlu diwaspadai. Jadi dari sini saya pikir kita perlu melihatnya lebih jeli ya mengenai bagaimana kita strategi kita untuk mitigasi hal ini. Jadi ya kalau ditanya kita langkah bagaimana ya kita harus bikin pemetaan. Oke, round 1, ronde 1 kita bicara dengan Amerika mengenai negosiasi. Mungkin kita harus meningkatkan impor kita. Impor kita dari produk Amerika. Mungkin di sisi lain juga ada dari top 5 produksi kita ada yang punya ruang untuk pertumbuhan yang cukup besar dan punya keunikan dengan Indonesia. Misalnya seperti rumput laut. Itu saat ini mungkin ranking 6 ya. 6 atau 7 lah kira-kira. Ini punya potensi sangat besar dan saat ini rumput laut dan olahannya di Indonesia itu baru 10% dari kapasitas kita. Perlu serius ya. Produk turunan atau CPO kita juga perlu. Jadi sebenarnya kalau kita mau masuk ke negara-negara lain, kita juga harus mengidentifikasi negara lain butuhnya apa, daya belinya semana, mana prioritas kita, di samping tentunya dalam negeri. Jadi nggak mudah, karena semua negara tiba-tiba melakukan hal yang sama ya. Nah, nggak mudah, tetapi harus dikerjakan dari sekarang. Karena ini juga putus proses untuk bisa penyesuaian, adaptasi, dan evaluasi. Dan kembali lagi seperti yang sebutkan tadi TKDN, mungkin pemerintah harus membiasakan diri evaluasi deh. Jangan bikin kebijakan tapi dibiarin gitu kan. Ini waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi diri. Ke Bang Sadik, selain tadi dibentuknya Satgas PHK, begitu apa lagi masukan yang bisa diberikan kepada pemerintah mengantisipasi ini? Yang berikutnya adalah deregulasi dan renegosiasi. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kembali, kalau tidak ditangani dengan baik Satgas PHK, teman-teman mahasiswa ini orang tuanya buruh. Kalau buruh kehilangan pendapatan, gejolak sosial yang tadi dibilang, dan imbas dari krisis ekonomi menjadi krisis politik akan terjadi. Nah, itu yang ditangkap oleh Presiden. Oleh karena itu Satgas PHK adalah satu prinsip yang utama dalam pertemuan Sarasen kemarin. Rekomendasinya itu Satgas PHK. Kita berterima kasih pada Pak Presiden Prabowo. Yang kedua, deregulasi. Yang dikeluhkan oleh pengusaha dan teman-teman buruh PHK akibat di gelombang pertama itu Permendak Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan impor ugal-ugalan terutama dari Cina, barang jadi di industri labor intensif ya, padat karya, tekstil, garmen, sepatu. Itu yang penyebab tutupnya pabrik-pabrik. Kalau dibilang tutup pabrik karena upah murah, enggak tuh. Pabrik yang tutup itu kebanyakan di Jawa Tengah, upah paling murah se-Indonesia.
Tapi setelah ditelusuri, semua teman-teman asosiasi pertekstilan Indonesia dan kawan-kawan serikat buruh yang juga menjadi karyawan di industri tekstil, penyebabnya adalah Permendak tadi, ugal-ugalan. Barang dari Cina, barang jadi masuk tekstil, garmen, sepatu, murah. Sehingga orang beli ke barang masuk yang dari Cina ini. Nah, waktu itu beberapa yang lalu, saya ingatkan kembali pada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga kemudian langsung menelpon Pak Zulkifli Hasan, itu harus dicabut. Dan beliau kemarin pulang saya dari lawatan ke luar negeri kan, akan dicabut tuh Permendak nomor itu. Karena 2 kali saya mengingatkan beliau, dan 2 kali juga beliau, oh iya ya, harusnya dicabut. Pak Zulhas ditelepon, iya doang. Waktu itu kan Menteri Perdagangan di zaman era pemerintahan sebelumnya. Nah, oleh karena itu deregulasi, bahasa Pak Airlangga, deregulasi dimulai dengan Permendak nomor 8 tahun 2004. Kalau nggak meningkatkan tekanan kepada industri tekstil, garmen, sepatu terkait dengan tarif Trump. Begitu nanti ini dicabut, setidak-tidaknya ada relaksasi lah kelonggaran. Yang ketiga adalah renegosiasi. Di industri sepatu, saya baru-baru ini diajak Bung Andi Gani, KSPSI, dan juga bersama Pak Kapolri, datang ke satu pabrik di Brebes, Tasung namanya. Dia dari Taiwan. Pemain tekstil, garmen, sepatu itu kan Taiwan, Korea, Hong Kong. Sebenarnya kita nih di industri labor intensif, udah nggak ada lagi pemain lokal domestik yang berkuasa. Ini sebenarnya mereka pemain-pemain global yang pabriknya tidak hanya di Indonesia. Begitu ada tekanan persoalan di Indonesia, regulasi, tekanan karena pajak, bea cukai, dia pindah. Ya nggak apa-apa kita tutup di Indonesia karena masih ada tempat lain. Begitu. Iya, karena ada di Vietnam, ada di Kamboja, ada di Sri Lanka, pemiliknya sama, Tasung. Nah, Tasung ini dapat limpahan dari Vietnam. Dan kita tahu tarif Vietnam lebih tinggi kan, 46%. Tapi ini sebelum berlaku tarif. Dipindahin, rencananya dibangun satu pabrik lagi dari kurang lebih 9.000 karyawan, tambah jadi 15.000. Tahun depan jadi 25.000. Begitu tarif Trump masuk, ya dia akan tunda. Kalau nggak ada renegosiasi dari pemerintah Indonesia untuk membantu investor asing yang main di alas kaki ini, di labor intensif, kepada pemerintah Amerika. Itu yang dilakukan oleh Vietnam kan dengan produk Nike. Nike, Adidas, Puma di sepatu ini kan memang mereka perusahaan Amerika. Itu yang dilakukan oleh Kanada dan siapa? Meksiko. Karena mereka tahu Ford berpengaruh. Ini kita sampaikan kepada Pak Presiden, Pak selamatkan yang bisa dulu, misal sepatu, dalam bentuk renegosiasi. Minimal Tasung sebagai contoh ya, perusahaan Taiwan ini yang memproduksi sepatu yang juga milik perusahaan Amerika ini, tidak menunda perekrutan karyawan dengan membuka lapangan kerja yang baru. Dengan terjadinya pembukaan lapangan kerja baru, di sini katakan tekstil, ada PHK di mana-mana, katakanlah di Cirebon, di Jawa Barat, di Banten, dia bisa pindah ke sini. Ditambah tadi Pak Presiden bilang, dibuka lapangan-lapangan kerja baru. Kalau perlu ada BUMN tekstil, misal Sritex, diselamatkan dengan tanda petik. BUMN tekstil yang nanti bisa menyerap tenaga kerja. Itulah Satgas yang Pak Presiden itu tadi saya membayangkan Satgas PHK sederhana aja. Hak buruh yang nggak dibayar, kita bantuin. Tapi Presiden enggak. Dia harus lebih luas dan lebih panjang begitu ya. Komprehensif dan memastikan. Dan yang terakhir, tadi kuatkan industri dalam negeri atau industri nasional. Karena Cina dengan diberlakukannya tarif ini kan dia cari pasar baru. Dan kita tahu barangnya lebih murah. Dan ini udah terjadi di PHK gelombang pertama. Maka dia akan membanjiri Indonesia. Satu kasus contoh Permendak nomor 8 2024 itu saja, tanpa tarif Cina udah masuk banjir. Apalagi kena tarif perang dagang. Misal tadi sampai 100%. Udah Indonesia paling empuk tadi dibilang nomor 4 di dunia. Jangan sampai. Nah, itu yang makanya memperkuat industri nasional dan atau industri dalam negeri menjadi bagian utama dalam kebijakan yang kita harapkan sebagai tantangan terhadap tarif Trump. Oke, Bang Polta, selain tadi soal potensi PHK, kita yang khawatirkan hari ini juga soal depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk penguatan rupiah sebetulnya? Karena kita punya hutang juga dalam bentuk dolar kan ini ngaruh juga. Ya, sebenarnya ini komponen paling sulit untuk bisa diperbaiki karena dengan ekspektasi ya bahwa
tarif ini akan memicu kenaikan harga, memicu inflasi di Amerika, sebenarnya para ekonom, kemudian para financier seluruh dunia sudah melihat ini kayaknya the Fed mungkin akan bisa menaikkan tingkat suku bunga. Susah. Seluruh dunia mau ngelawan, misalnya gini, kalau harus dibandingkan ya, ini ini bond diterbitkan oleh pemerintah Amerika, kasih kuponnya 5%. Ini Indonesia ya harus di atas itu kan, supaya bisa menarik kan. Ya. Lah kalau ini udah naiknya jadi 6%, 7%, lah berarti kita harus naik lebih tinggi lagi kan. Nah ini yang sulit. Jadi masalah kurs ini yang saya rasa banyak negara berkembang terutama, sedang berusaha untuk mencari cara bagaimana untuk melakukan mitigasinya. Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir seperti Brazil, kemudian India, kemudian Meksiko, dan beberapa negara lain mata uang yang melemah, dan beberapa masuk yang all time low, itu adalah konsekuensi dari apa yang saat ini terjadi. Nah, tentu satu yang paling ditakutkan adalah kalau sampai Tiongkok atau China melakukan devaluasi atas mata uangnya. Ini lebih panjang lagi urusannya. Okay. Tapi kembali lagi ini juga sesuatu yang rasanya banyak negara perlu bersama-sama menyikapi hal ini. Jadi kalau saya ditanya mengenai bagaimana kita bisa melakukan mitigasi atas nilai tukar ini, memang kita perlu sumber-sumber baru untuk bisa sumber-sumber pasar baru untuk bisa menghasilkan valuta asing yang masuk ke dalam Indonesia. Mungkin kita perlu memberikan insentif bagi eksportir yang ada selama ini agar mau setidaknya benar-benar konsisten memarkir cadangan atau bukan cadangan tapi modal mereka ke dalam negeri sehingga bisa memperkuat itu. Dan untuk itu tentu penguatan sektor keuangan adalah orang bilang sine qua non, nggak bisa ditawar. Memang sektor keuangan kita itu selalu dari dulu jadi keluhan. Okay. Jadi banyak orang eksportir bilang, ya saya mau, tapi bagaimana perbankan Indonesia cukup kuat nggak? Bisa komit nggak kalau saya simpan dolar saya di Indonesia, kemudian ketika saya butuh, saya bisa tarik lagi dolar saya, nggak? Jangan tiba-tiba tengah jalan tiba-tiba dikonvert jadi rupiah. Saya kan perlu untuk modal ekspor kembali itu. Nah ini yang perlu dikuatkan, karena tanpa penguatan sektor keuangan maka nilai tukar itu akan tergantung pada dinamika pasar global. Dan kita nggak banyak pilihan untuk bisa melakukan hal tersebut karena bukan cuma Indonesia yang mengalami masalah ini, tapi negara-negara berkembang yang lain juga yang kira-kira seperti peers-nya Indonesia juga lagi mengalami hal yang sama, yaitu mata uangnya lagi melemah dan tertekan karena pengaruh perang dagang. Oke, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Polta, kita juga membandingkan begitu ya dengan pernyataan Pak JK bahwa ini tidak akan memberi dampak yang serius begitu. Saya ingin juga dapat tanggapan dari Bang Dev soal kedua pernyataan itu. Jadi gini, situasi yang tadi saya sampaikan oleh Bang Polta, yang juga dibahas oleh Pak JK, dan juga yang kemarin dibahas juga di Sarasehan Ekonomi Nasional, ini kan memang sudah menjadi pengetahuan umum ya. Sekarang tinggal bagaimana baik pemerintah dan terus bekerja dengan sektor swasta untuk terus bisa meyakinkan masyarakat internasional, khususnya para investor asing, bahwa sistem ekonomi di Indonesia ini kondisi jauh lebih baik daripada yang terdahulu. Secara struktural kita, secara regulasi kita itu juga sudah lebih baik, dan juga terus kita harus terus meyakinkan bahwa penegakan hukum, kepastian hukum itu terus berjalan sehingga investasi itu bisa terus berjalan dengan baik, dan juga kita terus menjalin komunikasi dengan negara-negara lain. Apakah itu membuka market lain, kita mengoptimalkan BRICS contohnya atau OECD, sehingga pasar kita ke Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Tengah itu terus meningkat ke depannya, dan juga yang paling penting kapasitas internal kita untuk kita ini bisa mengolah yang kita miliki dengan baik, terus berinovasi untuk mengembangkan kapasitas kita khususnya di bidang sains dan teknologi, untuk membuat produk-produk baru, beradaptasi dengan tren terkini, dan juga jangan ragu dan jangan malu untuk kita itu membuka komunikasi dan dialog dengan siapapun,
selama kita bisa mendapatkan benefit yang baik, ya, mutual beneficial kepada dua belah pihak. Nah, ini semua harus terus berjalan dan pemerintah sudah memiliki konsepnya. Sekarang yang dibutuhkan itu untuk meyakinkan kepada masyarakat internasional, kepada publik secara umum bahwa walaupun di media terkesannya ada suatu looming crisis kah, ya, apakah ada hal menakutkan? Kenapa saya katakan begitu? Kenapa? Karena PM Wong dari Singapura juga sempat mengatakan hal tersebut, walaupun dari oposisinya mengatakan bahwa responsnya itu sedikit over dramatic, ya. Tapi dikaitkan juga dengan adanya local election dalam waktu dekat. Nah, jadi memang sejumlah tokoh-tokoh politik internasional juga ada juga yang menggunakan situasi ini untuk kepentingan domestiknya mereka. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita ini terus mengomunikasikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada publik bahwa pemerintah telah melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan mitigasi agar jangan sampai terjadinya ya gelombang PHK 2.0 ataupun juga terjadi collapse di market. Sementara kita secara makro itu dalam kondisi yang bagus, ya, tinggal mikronya ini yang perlu dikuatkan dan juga confidence asing dan domestik kepada sistem ekonomi Indonesia itu jangan sampai turun. Baik, perlu ada penguatan di sisi mikro. Kita akan lanjutkan pembahasan kita soal bagaimana kita harus meredam tarif Trump ini. Kita akan jeda lagi, kembali bersama kami di Arah Angin.